Oke, yang soal simulasi kemarin kan udah beres kan? Udah beres kita bahas. Nah, terus kan kemarin tuh Clara udah ngirimin yang soal tahun lalu ya, tahun 2020, 2019. Nah, ini aku udah lihat yang 2020. Nah, ini kita bahas aja yang 2020 ini dulu ya, yang ini nih. Oh ya, apa namanya? Sarah udah dapat soalnya belum? Udah. Udah ya? Udah nyoba ngerjain? Belum sempat buka, banyak tugas. Banyak tugas ya? Udah mau tes tuh biasanya banyak tugas sih. Wajar itu. Clara gimana? Udah coba ngerjain? Gimana? Kertas yang lamanya belum ketemu, Pak. Terus kemarin lagi banyak tugas juga, jadi belum buka lagi. Apa yang belum ketemu? Kertas aku yang lama. Kertas yang lama? Oh, oke. Aku ketemu yang 2019. Oh, oke. Yang 2019 aku malah belum lihat, yang ini dulu aja deh. Oke, nggak apa-apa. Banyak tugas ya? Wajar sih ya. Iya, Pak. Aku juga lihat sih tugas-tugas kalian. Banyak banget. Lebih parah daripada kuliah. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, ini kita bahas aja yang kira-kira tidak terlalu susah ya. Maksudnya nanti yang agak susah-susah itu belakangan aja. Yang kira-kira nanti kalau misalkan kalian ngerjain tuh harusnya bisa gitu. Clara Oke, keluar, ini. Pak. Apa? Oh, Tadi itu Clara udah masuk lagi. Oke. Oke, Clara udah bisa lihat ini soalnya? katanya layarnya hitam, Pak. Layar hitam. Di tempatmu gimana, Sarah? Hitam nggak? Nggak kan? Enggak. Oke, sebentar. Nah, ini dulu. Coba lagi. Sekarang gimana? Sebentar, Pak. Saya pindah kuota dulu. Oke, nggak apa-apa. Santai. Gimana, Clara? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Ini kita coba mulai dari yang nomor satu aja dulu. Nah, nomor satu ini nggak terlalu susah harusnya. Jadi soalnya jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga, nah ini tuh nanti maksudnya A kali B kali C kali D ya, sama dengan 2020. Maka nilai terkecil yang mungkin dari A plus B per C plus D adalah, oke. Jadi nanti ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat A, B, C, D. Nah, ini semuanya ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif semuanya. Terus nanti A kali B kali C kali D itu sama dengan 2020. Nah, dari kalimat ini, A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Nah, ini kamu bisa simpulkan apa? ABCD itu adalah apanya 2020? Maaf, Pak.
Kenapa? Aku Ya. izin cari buku dulu, soalnya buku aku hilang. Tiba-tiba Gimana? buku aku hilang. Oh, mau nyari buku dulu. Mau ambil buku dulu, soalnya buku yang Ambil itu buku dulu. hilang. Iya. Oke. Udah ambil. Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke, tadi kan di soal itu dikasih tahu ada A, B, C, D. Ini semuanya adalah bilangan bulat positif. Terus nanti kalau dikaliin semua, A kali B kali C kali D, itu sama dengan 2020. Berarti dari kalimat ini, artinya A, B, C, D itu adalah apanya 2020? Faktor. Apa, Sarah? Faktor. Ya, betul. Jadi A, B, C, D ini semua adalah faktor. Faktor dari 2020. Nah, berarti kita harus cari dulu kira-kira A, B, C, D ini kemungkinannya berapa sih? Nah, faktor dari 2020. Kita pakai pohon faktor aja. 2, 1010. 2 lagi, 505. 5, 101. Nah, 101 bilangan prima kan? Nah, 101 itu bilangan prima. Berarti nanti faktor-faktornya itu ada jelas. 1 pasti. 2. Terus 2 kali 2 kan ya? 4. Terus 5. Terus 2 kali 5 juga bisa. 10. Terus 2 kali 2 kali 5. 20. Terus 101. Terus 505. 1010. Dan yang terakhir adalah 2020 itu sendiri. Oke. Sampai sini gampang kan? Udah pernah kita belajar yang ini? Iya, Pak. Oke. Nah, dibilangin. Nah, di sini adalah nanti yang kita cari itu adalah A plus B per C plus D yang paling kecil. Berarti nanti kita ambil aja yang kira-kira paling kecil. Nah, berarti sekitaran ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang paling kecil nih. Nah, oke, anggaplah 1 itu jadi A. 2 itu jadi B. Kayak gitu kan. Berarti nanti A plus B itu pasti nanti atasnya itu adalah 3. Gitu ya. Nah, C sama D-nya gimana? C sama D-nya. Kalau misalkan diambil 4 sama 5, nah mungkin nggak? Nah, misalkan diambil ini C, ini D. Nah, mungkin nggak? Oke. Oke. Nah, perhatiin ini. A kali B kali C kali D itu harus 2020. Kalau misalkan ini diambil C-nya 4, D-nya 5. Kan 1 kali 2 kali 4 kali 5 berapa? Baru 40 tuh. Belum jadi 2020 kan? Ya toh? Nah, sampai sini dulu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, berarti nggak boleh nih C sama D-nya di 4 sama 5. Nggak boleh. Oke, nggak boleh 4 sama 5. Oke, gini deh. Misalkan kita ambil C-nya itu 5. Nah, C-nya 5. Kalau misalkan di sini C-nya kita ambil 5 gitu ya. 1 kali 2 kali 5 kali, nah ini dikali D, ini harus sama dengan 2020. Nah, 1 kali
2 kali 5. Ini kan baru 10 ya. Ya kan? Baru 10. Nah, ini dikali lagi sama D, ini harus sama dengan 2020. Berarti nanti D-nya, nah, D-nya itu minimal 202. Nah, ya enggak? 202 ya. Nah, berarti tadi kalau misalkan C-nya 5, D-nya itu 202, berarti nanti di sini C plus D, nah, C plus D-nya itu adalah C-nya tadi 5 tambah 202. Itu adalah 3/207. Coba kita lihat di pilihan. Ada nggak? 3/207. Ini adanya 3/507 ya. Oh, berarti tadi dia tuh ngambilnya D-nya itu 505. Oke, bisa juga sih sebenarnya. 3/505 juga bisa. Coba kalau kita cek yang ini. 5/100. Ini berapa ini? 106 ya. 106. Kira-kira bisa nggak jadi 5/106? Kalau tadi diambil A-nya itu 1, terus diambil lagi B-nya itu 4, bisa ya? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4. Terus bawahnya kan tadi jadi 106. Nah, itu bisa juga diambil tadi C-nya itu adalah 101, D-nya itu adalah 5. Bisa ya? 5/106 juga bisa. Tapi tunggu dulu, ini kalau misalnya dikali jadi 2020 nggak? 1 kali 4, 4. 4 kali 5, 20. 20 kali 101. 20 kali 101, 0, 0, 0. 2, 0, 2. Bisa ya? 2020. Oke. 5/106 itu bisa. Kalau 1/17, 1/17 itu udah nggak mungkin. Karena kan tadi kalau misalkan A-nya 1, B-nya 2 aja udah 3 atasnya. Berarti 1 itu nggak mungkin. 1/69 itu juga nggak mungkin. Ya kan? Atasnya kan 1 tadi. Nah, 1 aja itu udah, ini 1 tambah 2 aja udah 3. Ini udah paling kecil. Berarti nanti ini jawabannya yang paling kecil itu adalah nih, 5/106 yang B. Tuh. Sampai sini bingung nggak? Iya, Pak. Bingung? Iya. Oke, bingung ya. Oke. Awalnya kan tadi kita cari faktor-faktornya ya. Faktor-faktornya. Ya toh? Nah, kita cari faktor-faktornya. Terus nanti kita mau buat A plus B per C plus D itu adalah yang paling kecil. Nah, kita buat yang paling kecil. Nah, kalau misalkan di soal PG ini, paling gampang sih kalian lihat aja dulu pilihannya gitu kan. Lihat aja pilihannya. Di sini ada pilihannya. Yang pertama tuh 507 gitu ya. Oke. Di pilihan itu kan ada 3/507. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, oh faktor-faktornya itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20, 101, 505, 1010, 2020. Ini sebenarnya ada lagi sih. Ini bisa udah ya. 40 bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya udah berarti. Nah, 3/507. Nah, 3 itu kan bisa dibuat dari 1 plus 2. 507 itu kan bisa kita buat dari, nah, 2 plus 505. Nah, tapi kan ini nggak boleh nih kan. Nah, ini kan udah dipakai nih. Nah, 2-nya kan sebagai B. Gitu. Berarti kan kita nggak bisa pakai lagi. Berarti pilihan yang 3/507 ini udah salah. Terus lihat pilihannya kedua. 5/106. Nah, 5 itu bisa dapat dari 1 tambah 4 gitu kan. Karena kan di sini faktornya ada 1 sama 4. Oke.
Terus habis itu 106. Nah, 106 itu bisa didapat dari 5 tambah 101. Ya kan? Nah, ada nggak 5 sama 101? Oh, ada. 5, 101. Berarti nanti ABC-nya, ABCD-nya itu adalah 1, 4, 5, dan 101. Kita cek dulu. Kalau misalkan ini dikalikan, hasilnya bener nggak 2020? Tuh. Nah, 5 kali 4 kan 20. Kali 1, 20. 101 kali 20. Nah, ini kan 101 kali 20. Hasilnya 2020. Oh, berarti ini benar. Nah, berarti sementara pilihan yang B ini benar. Sementara loh. Kita lihat pilihan yang C. Pilihan yang C itu ada 1/17. Oke. Nah, ini atasnya udah 1. Ini kan di sini faktor-faktornya aja paling kecil 1. Kalau 1 ditambah 2 aja udah 3 kan. Nah, berarti kalau atasnya 1 ini kelihatannya nggak mungkin. Gitu. Gitu. Berarti ini yang paling kecil ya. Paling kecil itu adalah ini 5/106. Sebenarnya tadi kita nemu ya yang paling kecil. Paling kecil itu tadi 3 per mana tadi? 3/207. Sebenarnya itu yang paling kecil. Cuman di pilihan kan nggak ada. Nah, kita cocokin aja yang ada di pilihan. Yang ada di pilihan itu adalah 5/106. Ini yang paling kecil. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham. Sarah gimana? Gimana, Sarah? Suaramu nggak kedengeran? Paham. Oke, bagus. Oke. Ya, jadi gitu. Sebenarnya kata kunci dari soal ini kan di sini kan. Kata kuncinya adalah A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Berarti nanti ABCD itu adalah faktor-faktornya dari 2020. Asal kita bisa nyari faktor-faktornya, nanti untuk nyocokin ke pilihan itu lebih gampang gitu loh. Gitu. Tuh. Oke. Kita coba lanjut. Nah, kita lanjut soal yang nggak terlalu susah lagi. Nah, kita coba soal mana lagi ya? Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sebenarnya kelihatannya gampang, tapi agak sedikit lama ngerjainnya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Nah, kalau kalian ngerjainnya nanti gimana soal kayak gini? Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? 2017, 2019, 2021, 2023. Ayo, gimana? Lihat dari angka paling belakang. Terus nggak tahu, Pak. Oke, Clara? Itu ide Sarah, bagus. Clara? Idemu? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Untuk soal kayak gini sebenarnya ya memang kita harus cek satu-satu ya. Cuman ada sedikit trik. Nah, kan tadi ada 2017, 2019, 2021, 2023. Nah, kalau misalkan dia bisa dibagi 2, belakangnya pasti genap kan? Itu udah tahu kan pasti, ya kan? Kalau itu dibagi 2, belakangnya genap. Tapi di sini kan nggak ada yang belakangnya genap. Berarti nggak ada yang bisa dibagi 2. Nah, sekarang kita coba bisa dibagi 3 nggak? Nah, gini, kalau suatu bilangan itu dia bisa dibagi 3, contoh misalkan contohnya itu 132. 132 ini pasti bisa dibagi 3. Kalau nggak percaya kita coba. Kita bagi 3. Ya, kita coba bagi 3 ya. 4, ya kan? 12, 12, 4, ya kan? Nah, 123. Coba diperhatiin. 1 tambah 2, 1 tambah 3 tambah 2. Itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini dia bisa dibagi 3. Jadi kalau misalkan suatu bilangan
itu dia bisa dibagi 3, jumlahin aja bilangan-bilangannya. Kalau nanti hasil jumlahnya bisa dibagi 3, berarti nanti bilangan itu pasti bisa dibagi 3. Contoh mana ya? Nah ini contohnya 2019. 2019 ini pasti bisa dibagi 3. Karena nanti 2 tambah 0 tambah sorry. Bukan 2019. 9 tambah 1 kan 10. Oh ya bisa. 2 tambah 1 tambah 9. Nah ini kan nanti hasilnya 12. 12 itu bisa dibagi 3. Coba ya, 2019. Kita bagi 3. 6 kan? 18. 21. 7. 1. 9. 3. 6, 7, 3. Bisa kan? Gitu. Itu salah satu triknya. Nah, itu salah satu triknya supaya kita nanti bisa tahu, kalau misalkan dijumlahin semua bilangan-bilangannya, itu bisa dibagi 3. Berarti bisa dibagi 3. Nah, ini 2019 berarti udah bisa kita coret. Terus, kita lihat belakangnya lagi. Kalau belakangnya 5 atau 0, nah itu pasti bisa dibagi 5. Terus, ada lagi triknya. Kalau misalkan bisa dibagi 4, gimana? Nah, kalau misalkan bisa dibagi 4, kita lihat 2 angka belakangnya. Contohnya ini, 2022. 2024 gitu aja. 24 ini bisa dibagi 4. Berarti nanti 2024 pasti bisa dibagi 4. Itu triknya. Nah, ini kan kebetulan nggak ada yang bisa dibagi 4 ya. Nah, berarti ini kita nggak bisa. Terus kita nanti cek lagi, ada yang bisa dibagi 7 nggak gitu. Biasanya kalau bilangan-bilangannya model begini, ya, pasti nanti tuh faktornya ada bilangan primanya. Jadi nanti kalian cek baginya itu pakai bilangan prima aja. 5, 7, 11, 17 gitu. Jadi kalian cek aja dulu dibagi dengan bilangan prima gitu. Nanti ini itu jawabannya kalau nggak salah 2017. Nanti boleh dicek sendiri ya, dicoba dibagi-bagi. Ini tuh nanti 2021 kalau nggak salah bisa dibagi 43. Kalau 2023 itu nanti bisa dibagi 7. Gitu. Untuk nomor 2 ini gampang kan? Bisa kan? Memang butuh waktu aja sih untuk ngecek satu-satu gitu. Pak, Enak, ya? dapat yang 43-nya dari mana? Yang 43 ini dicek satu-satu. Kan tadi aku bilang kan, dicek aja gitu. Dicek satu-satu. Ceknya itu pakai yang bilangan prima juga. Misalkan coba, 2021 bisa dibagi 7 nggak? Bisa dibagi 11 nggak? Bisa dibagi 13 nggak? Gitu. Nggak usah kita ngecek dibagi 6, dibagi 8, nggak usah. Karena nggak bakal bisa. Oke, Pak. Ya, gitu. Ya untuk yang ini memang harus ini ya, strategi dan cepat ngitung juga sih. Oke. Kayaknya nggak susah ya itu. Cuman memang harus butuh waktu untuk ngitung. Kita coba lagi. Yang Pak, Hmm? yang nomor 3, saya pernah nyari. Oh ya, nomor 3. Oke. Nomor 3 ini ya. Iya. Heeh. Jawabannya A. Jawabannya A. Oke. Yang nomor 3 ini sebenarnya gampang, cuman kelihatannya aja ribet. Nah, jadi nanti operasi ini segitiga begini, ini tuh artinya nanti adalah A kali B tambah B kali C tambah A kali C. Nah, jadi gini, kalau misalkan ada segitiga, terus misalkan aku punya angka tuh 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti menghitungnya itu adalah A kali B, nah berarti 1 kali 2, tambah B kali C, berarti itu 2 kali 3, kali ya. Terus nanti ditambah dengan A kali C. Nah, ditambah 1 kali 3. Tuh. Berarti nanti ini 2 tambah 6 tambah 3. Sama dengan 8, 11. Nah gitu.
Gitu. Oke, Clara udah ngirim ya caranya. Ya, nggak apa-apa. Ntar aku cek. Gitu. Sarah gimana? Paham nggak kalau operasinya begini? Paham ya? Oke. Oke. Nah, terus di sini di soal, nah, dibilang misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi ini. Nah, tentukan nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 min 3X2. Oke, kita catat dulu. Tadi kan sepertiga, terus segitiga, nah, X plus 1, terus X min 2, terus satu lagi itu adalah 5. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan X min 2, X plus 2. Nah, sebentar, pulpenku kelihatannya mulai habis. Aku ganti dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi kan kalau di soal, ini kan rumusnya kan, kalau ada segitiga terus ada 3 bilangan, ABC cara ngitungnya begini. Nah, berarti di sini di segitiga ini ada 3 bilangan. Ada X plus 1 itu sebagai A, X min 2 itu sebagai B, 5 itu sebagai C. Nah, cara ngitungnya kan tadi A kali B tambah B kali C tambah C, A kali C, sorry. A kali C. Nah, di sini A-nya berapa? Oh, A-nya itu adalah X plus 1 dikali dengan X min 2 tambah X min 2 dikali dengan 5 tambah X plus 1 dikali dengan 5. Nah, ini nanti sama dengan ini. X plus 2, X min 2, X plus 2. Nah, tinggal sisanya adalah ya kita ngitung. X kali X, itu X kuadrat. X kali 2, itu adalah plus 2X. Min 2 kali X, itu adalah min 2X. Min 2 kali 2, itu adalah plus 4. Nah, ini plus min bisa dicoret. Nah, terus kita ngitung yang ini. Nah, ini berarti X kali 5 itu 5X plus 1 kali 5 itu 5. Plus, ini berarti nanti 5X min 10. Nah, terus ini nanti jadinya X kuadrat min 2X. Ini kan 1 ya. Plus X min 2. Nah, tinggal kita rapiin hitungannya. Nah, ini jadi X kuadrat. Min 2X plus X itu jadi min X. Min 2 plus 5X min 10 plus 5X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, kita lihat yang sama-sama X. Ini X, ini X, ini X. Nah, berarti ini nanti 10X kurangi 1, 9X. X kuadrat plus 9X. Nah, ini ada min 2, ada min 10, ada plus 5. Min 2 sama min 10, min 12. Min 12 plus 5, berarti min 7. Sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, terus, X kuadratnya
ke sini ya. Nah, berarti nanti X kuadrat min X kuadrat. 4-nya juga ke sini jadi min plus 9X min 7 min 4 sama dengan 0. Nah, ini nanti X kuadratnya habis. Tinggal 9X min 11. Bentar, sepertinya ada yang salah. Sebentar. Ini ada yang salah ngitung berarti nih. Sebentar. Ini harusnya nggak gini nih. Ini nanti harusnya masih ada kuadratnya. Coba ada salah ngitung nggak? X kali X kuadrat. Pak, saya mau tanya. Ini kenapa di coretan saya sebelum X min 2 dikalikan X plus 2 ada angka 3 di depan? Oke, sebentar. Aku cek dulu ya. Oke, X kuadrat min X min 2 min 5. Oh, sorry. Ya, sorry. Aku yang salah. Ini udah benar hitungannya. Ini hitungannya sebenarnya udah benar. Ya, dari sini udah benar. Sampai sini udah benar. Sampai sini udah benar nih. Cuman di sini kan tadi di depan itu, di sini kan ada sepertiga. Sorry. Ini ada sepertiga. Nah, ini juga ada sepertiga. Nah, ini di sini juga masih ada sepertiga. Ini nanti di sini juga masih ada sepertiga. Nah, ini kan dikurung ya. Ini kan dikurung. Nah, ini dikurung. Nah, ini kan di sini masih ada sepertiga ya. Nah, sepertiga berarti kalau kita pindah ke sini, berarti kan nanti dikali kan jadinya kan. Nah, ini yang salah di sini. Nah, ini kan dikali 3. Nah, nanti kan hasilnya itu adalah X kuadrat plus 9X min 7 itu sama dengan 3 kali X kuadrat plus 4. Min 4 bukan plus 4. Ini min 4 ya, ini min 4. Ini min 4, ini min 4. Ini juga min 4. Nah, ini kan berarti jadinya X kuadrat plus 9X min 7 sama dengan 3X kuadrat min 12. Nah, ini jadi, ini kalau kita pindah ke sini aja ya. Dari isi yang sebelah sini kita pindah ke sini. Jadi 0 sama dengan 2X kuadrat min 9X min 5. Nah, gini. Bentar, coba cocokin sama punyanya Clara tadi. Ya benar ya, 2X kuadrat min 9X min 5. Nah, kalau misalkan kita ketemu yang begini, ya seperti biasa, kita faktorkan 2X kuadrat min 9X min 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, ini ada 2, berarti salah satu di sini pasti 2. Nah, di sini 2X, di sini X. Nah, 2 itu hasil dari 1 kali 2. Min 5. Nah, min 5 itu berarti bisa kita buat dari min 5 kali 1. Nah, coba kita kali silang. 2 kali min 5, nah, itu min 10. 1 kali 1, itu 1 plus 1. Min 10 tambah 1 itu sama dengan min 9. Oh benar nih min 9. Nah, sama. Berarti nanti di sini ini 2x min 5. 2x min 1 plus 1 x
min 5. Berarti nanti kita dapat 2x min 1, plus 1, sorry, sama dengan 0. Nanti kita dapat x itu sama dengan min 1/2. Ini kan satunya pindah ke sini ya, jadi min, terus dibagi 2. Nah, ini x1-nya misalkan. Terus x2-nya itu adalah, ini berarti x2-nya ini ya, x min 5 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Nah, ini adalah X2. Oke, sampai sini bingung nggak, Sarah? Enggak ya? Enggak. Oke, enggak. Oke, nah ini kita udah dapat X1, udah dapat X2. Nah, di soal mintanya apa? Oh, tentukan nilai terbesar dari 2x1 min 3x2. Oke, nilai terbesar. Nah, kalau nilai terbesar, berarti nanti ini sebenarnya kita masih belum tahu nih X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Ini kan aku cuma bilang misalkan doang ya. Misalkan ini X1, ini X2. Sebenarnya penamaan X1, X2 itu bebas. Mau ini yang kamu sebut X1 juga boleh. Mau ini yang kamu sebut X2 juga boleh. Yang jelas kita punya min setengah sama 5. Ya udah tinggal kita coba aja mana yang paling gede gitu hasilnya ya. Nah, 2x1 min 3x2. Kita coba aja nih. Misalkan, ini kan tandanya min ya. Supaya dia nanti hasilnya nilai yang terbesar, min setengahnya aja yang kita jadiin x2. Jadi min 3 kali min setengah. Terus 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Min kali min ya. Jadi plus ya. Plus 3/2. Nah, 10 tambah 3/2. Ini kan nanti jadinya 20/2 tambah 3/2. Jadinya 23/2. Nah, ini. Yang terbesar ini 23/2 jawabannya, Clara. Bukan min 16. Gitu. Sampai sini paham nggak? Pak, tadi gimana yang biar apa tuh yang X2-nya itu? Oh ya, ini. Kan tadi kan setelah difaktorkan, kita punya 2X ya. Ada 2X. Ada kita punya X1 dan X2. Yang satu itu 5, yang satu lagi min setengah. Nah, kita kan sebenarnya, kita tuh sebenarnya nggak bisa nentuin mana yang X1, mana yang X2. Bebas. Cuman, di soal ini kan ditanya nilai terbesar yang mungkin dari 2x1 min 3x2. Nah, berarti nanti kita nyoba-nyoba nih. Kita nyoba-nyoba. Misalkan nanti setengahnya yang jadi X1, itu nanti nilainya berapa? Kalau misalkan 5-nya yang jadi X1 itu gimana? Nah, kebetulan kan di sini kan yang diminta itu adalah 2x1 min 3x2. Nah, kan kebetulan ini kan min 3 ya. Nah, kita kan mau hasilnya tuh besar banget. Ingat, negatif kali negatif, itu kan hasilnya positif kan? Nah, kita tuh mau buat ini tuh jadi positif gitu loh. Nah, oh kan kebetulan kita punya nih min setengah. Berarti min setengahnya ini kita jadiin aja X2. Maksudnya tuh kita kaliin sama min 3. Supaya jadi plus. Nah, berarti nanti 5-nya kita kaliin sama 2. Nah, berarti 5 kali 2 kan 10. Min 3 kali min setengah. Itu kan jadinya plus 3/2 tuh. Nah, gimana? Gimana, Sarah? Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Nah, ya udah, jumlahin biasa dapat 23/2. Gitu. Clara? 23/2 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu mungkin kamu nggak teliti di akhir, tapi bagus sih. Udah secara prosedur ya, itu udah bagus. Nah, ini kan kamu yang dijadiin X1-nya itu kan min setengah. Nah, ini min 16, ini belum yang terbesar. Yang terbesar. Oke, bagus. Itu nomor 3. Bentar. Aduh, aku pilih.
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, yang mana lagi nih? Yang nggak terlalu susah aja. Oke, ini kita coba nomor 4 deh. Jumlah n, nah, suku suatu deret aritmatika adalah 450. Jika suku pertama adalah n dan suku ke n adalah 3, maka selisih barisan tersebut adalah. Nah, udah nyoba belum soal ini, Clara? Udah, tapi belum selesai, Pak. Oke, belum selesai. Oke. Nah, kalau Sarah belum nyoba ya. Nah, di sini yang diketahui di soal itu adalah jumlah n suku suatu deret. Nah, kalau misalkan barisan kan lambangnya UN kan. Kalau deret lambangnya apa? SN. Ya kan? Nah, deret aritmatika. Nah, deret aritmatika rumusnya gimana? Ayo, coba cari dulu. Deret aritmatika rumusnya gimana? Itu harus hafal tuh. A dikali R pangkat N min 1. Itu geometri. Kalau aritmatika itu nggak pakai R. Aritmatika itu pakai B. Ya. S-nya ini bukan, Pak. N Apa? per 2 dikali A tambah UN. N per 2 dikali A tambah UN. A tambah UN. Oke, ya. Benar. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus dari deret aritmatika. Kalau misalkan tadi yang ada R, itu deret geometri. Ya. Nah, sebenarnya ini rumus kalau misalkan kita mau panjangin gitu ya. Nah, ini bisa dipanjangin sih. N per 2 dikali A tambah UN. UN itu adalah barisan ke N. Berarti A tambah B kali N plus 1 atau min 1? Min ya, min 1. Ini kalau mau kita panjangin. Benar. Aduh. Oke. Oke, nah ini ya gimana? Oh, nggak jadi. Nah, kita udah tahu rumus SN. Nah, terus di sini dibilangin jumlah n suku suatu deret aritmatika ada 450. Berarti nanti SN-nya itu sama dengan 450. Nah, ini kan sama dengan 450. Nah, terus habis itu di situ dibilangin lagi suku pertama adalah n. Nah, suku pertama. Suku pertama itu biasanya ditulis gimana? Ditulis U1 ya. U1 atau bisa juga ditulis sebagai A. Nah, ini sama dengan N. Nah, dia bilang. Dan suku ke N adalah 3. Nah, berarti UN-nya nanti adalah 3. Terus nanti ditanya adalah selisih. Nah, selisih itu berarti nanti UN kurangi A. Nah, UN-nya tadi udah dapat 3. Nah, yang belum dapat itu adalah A. Jadi nanti tujuan kita tuh mau nyari ini loh. Mau nyari A atau N ini. Nah, gitu. Oke. Kita pakai rumus yang di atas aja. Nah, yang belum dijabarin ini. Ya, kita pakai rumus yang ini dulu aja. N per 2 kali, ini berarti dalam kurung ya. Ini harusnya dalam kurung. A itu tadi adalah N, tambah UN. UN-nya tadi kita tahu adalah 3. Itu sama dengan 450. Nah, berarti ini tinggal dikali 2 aja. 2-nya ke sini ya. Jadi dikali gitu. Jadi N kali N plus 3 itu sama dengan 900.
Nah, terus ini kan N kali ini ya. Berarti nanti N kali N kali 3. Berarti N kuadrat plus 3N. Itu sama dengan 900. Nah, ini bisa dibuat jadi N kuadrat plus 3N min 900. Sama dengan 0. Nah, ketemu yang begini lagi. Ya udah, kalau ketemu yang begini lagi kan pasti nanti difaktorin. Ya, pasti nggak jauh-jauh. Di depan ini nggak ada angka apa-apa. Berarti nanti di sini N, di sini N. Ya, seperti biasa, berapa kali berapa, hasilnya sama dengan min 900. Berapa tambah berapa, hasilnya sama dengan 3. Nah, ini agak repot. Min 900 segede banget. Ya, nggak apa-apa, dicoba. Ya, berapa kira-kira? Berapa kali berapa? Min 900 ditambah hasilnya 3. 900. 900 itu 900. Kita faktorin 2, 450. 2, 225. 5, 40, 41. Iya nggak sih? 41. Oh, 45. Kok 41? 45. 5, 9, 3, 3. Nanti coba ketemu nggak? Nah, aku coba hitung ya. Kayaknya nggak bisa ya. Angkanya jelek ya. Ada salah ngitung nggak di sini? Nah, kita cek ada salah ngitung nggak? Suku suatu deret aritmatika adalah 450. Jika suku pertama adalah N dan suku ke N adalah 3, maka selisih barisan tersebut. Jumlah N suku deret aritmatika, kan rumusnya ini ya. Berdua dikali 3. Nih, kan adalah N. Terus nanti dia 3. Ini N1. Bener ya, hitungannya nggak ada yang salah. Coba sebentar.
Gimana ini caranya? Faktorinnya. Ini kalau begini mau nggak mau nih kita harus pakai rumus nih. Pakai rumus yang ini. X. Oh sorry, rumus saya ini. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, ini B-nya min 3 tambah akar B kuadrat itu 3 kuadrat 9 kurangi 4 kali A-nya itu 1, C-nya min 900. Min 900 per 2A. A-nya itu 1, berarti 2. Nah, nanti hasilnya min 3 plus akar min 900 kali 4 plus kali 4. 0, 0, 9 kali 4, 9, 36. Plus 9. 3.609 per 2. Pak. Gimana? Min 900-nya dikalikan ke min 4 doang. Gimana? Ini 900-nya dikali? Min 900-nya itu cuma dikali ke min 4. Ini kan, ya, nah ini kan di rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Ini sebenarnya dikali A. A-nya kan 1. Jadi 4 kali 1 kali 900. 4 kali 1 kan 4. Gitu. Ya, berarti kan 4 kali min 900. Maksud aku yang 9 di depannya itu dikemanain, Pak? Nggak dikalikan juga ya? Oh, ini kan 9 kurangin. Nah, gini. Gini deh. Mungkin terlalu ini ya. Min B plus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Min B-nya itu berarti B-nya itu kan ini ya. B-nya itu 3. Berarti min 3 tambah akar B kuadrat. B kuadrat itu 3 kuadrat ya. Min 4 kali 1 kali min 900 per 2A. Nah, 2A-nya itu kan 1. Berarti nanti min 3 tambah akar 9 min 4 kali min 900. Nah, per 2A. Per 2. Ini nanti jadinya min 3 plus akar 3.609 per 2. Enggak deh, tapi ini nggak mungkin deh. Ini di pilihannya nggak ada deh. Di pilihannya bentuknya begini nih. Bentar, pasti ada salah ngitung di atas. Nggak gini. Nggak pakai cara ini, nggak pakai. Jumlah N suku suatu deret aritmatika adalah 450. Berarti kan SN-nya ya. SN-nya itu. Oh, bukan. Bukan SN-nya berarti. Ini belakangan deh. Ini ditunda dulu. Yang nomor 4 nih, ini belum nemu. Kita lewatin dulu aja ya, nomor 4 ya. Jangan di ini dulu, jangan dicatat dulu. Nanti aku coba kerjain lagi. Kayaknya bukan gini caranya. Dilanjut aja lain dulu ya. Oke? Oke, Pak. Oke.
Oke, kita coba yang lain. Kira-kira mau coba nomor berapa? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 nih. Nah, jika fx sama dengan 5x min 3, maka jumlah semua x yang memenuhi fx kuadrat min 6fx sama dengan min 9y. Oke, ini nggak susah. Ini dapat fx itu adalah 5x min 3. Terus ditanya jumlah semua x yang memenuhi fx kuadrat min 6fx sama dengan min 9. Nah, udah pernah lihat fx ini apa? Oh, ini Clara ngirim jawaban. Kita lihat dulu. Oh iya, ya begitu bisa. Oke, ya pakai caramu itu bisa, Clara. Cuman aku kasih cara yang lebih gampang aja. fx, tahu fx ini apa? Tahu, Pak. Fungsi Apa? X. Fungsi X. Oke, fx ini sebenarnya dia cuman ini ya, cuman lambang doang ya. Fx ini artinya adalah fungsi. Nah, kalau misalkan kalian belum belajar fungsi ya? Apa udah? Relasi, fungsi, udah? Udah belum? Udah. Oh, udah pernah ya? Oke. Nah, kan fx ini adalah fungsi ya. Nah, fx ini kan biasa kita ganti sebagai y, ya nggak? Jadi ini bisa kita ganti jadi y sama dengan 5x min 3. Nah, berarti yang di sini kita juga ganti aja dulu. Ini jadi y kuadrat min 6y sama dengan min 9. Nah, ini bisa dibuat jadi y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 0. Nah, ketemu yang begini lagi. Nah, kalau ketemu yang gini, jangan lupa faktorin. Nah, ini depannya y ya, berarti ini pasti y, ini juga y. Nah, ini gampang. Berapa kali berapa, hasilnya sama dengan 9. Berapa tambah berapa, hasilnya sama dengan min 6. Nah, ayo, berapa? Berapa, Sarah? Min 3. Dua-duanya ya? Ya. Oke, betul. Ini min 3, ini min 3, ini min 3, ini min 3. Benar ya? 9, 6. Oke. Min 3, min 3. Sama dengan 0. Berarti nanti ini faktornya cuma 1. Nah, kita cuma dapat y min 3 sama dengan 0. Berarti y-nya itu adalah 3. Ini sama aja kan ya. Nah, berarti y itu sama dengan 3. Nah, dari sini gampang. Ini y kan? Berarti tinggal kita masukin aja. Nah, y-nya tadi berapa? Y-nya tadi 3. 3 sama dengan 5x min 3. 3 pindah ke sini, jadi 6 sama dengan 5x. X sama dengan 6/5. Beres. Yang D. Sama kan, Clara, hasilnya? Sama. Iya, Pak. Ya. Ini lebih gampang karena sebenarnya strateginya itu adalah kamu milih yang angkanya paling kecil, yang paling gampang difaktorin, gitu sih. Tapi kalau misalkan ternyata nanti di sini belum bisa difaktorin, ya otomatis nanti harus kita masukin dulu ya, yang fx-nya, gitu. Ini kebetulan aja bisa kebetulan. Tadi aku juga ngeliat, oh 6, 9, oh gampang gitu. Gitu. Oke. Ini gampang ya, bisa ya, Sarah, Clara? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut. Ini yang bangun-bangun ruang ini belakangan aja deh. Ini agak sedikit lama. Nah, ini udah kita latih berkali-kali nih. Coba lihat soal nomor 11 ya. Jika 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M adalah faktor dari
2020 pangkat 2020. Maka jumlah digit dari nilai maksimum N plus 2N adalah berapa? Nah, oke. Nah, itu di soal ada 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M. Adalah faktor dari 2020 pangkat 2020. Nah, nanti itu kita cari M plus 2N. Ya, berarti nanti kita harus cari N-nya, cari M-nya. Oke. Nah, untuk soal kayak gini, ini kan sama-sama bilangan berpangkat ya. Nah, yang di sini ada 2 pangkat sekian, 5 pangkat sekian. Ini 2020 pangkat 2020. Langkah pertamanya, atau gini, mungkin kalian tahu nggak langkah pertamanya gimana? ...2020-nya dipecahkan dulu, Pak. Iya, betul. 2020-nya di sini kita pecah. Betul. Kalau misalkan dipecahkan berarti kan pangkatnya masih tetap ya. Ini kita buat aja berapa pangkat 2020 gitu ya. Nah, gimana mecahnya? Nah, mecahnya ya ini. Nanti harus ada 2, ada 5. Oke. Ini berarti jadi 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 kan baru 10 ya. Berarti harus kita kaliin lagi dengan berapa? Supaya jadi 2020. Kalau 2 pangkat 2 dikali 5 kali 1000 kali 101, Pak, bukan kali 1000. Oke, pelan-pelan deh. Ini kan 2020 kita pecah jadi 2 kali 5 kali 202 gitu ya. Nah, ini coba kita pecah lagi. Kita pecah lagi jadi 2 kali 5 kali 202 itu sama aja dengan 2 kali 101 gitu ya. Pangkat 2020. Nah, ini ada 2, berarti langsung aja bisa kita tulis jadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 101 pangkat 2020. Sorry, 2020. Sarah gimana? Bisa ngikutin kan? Ya. Oke. Nah, ingat kalau misalkan dalam pangkat ya, nah misalkan aku punya 2 kali 3 pangkat 4. Berarti kan kalau begini modelnya bisa ditulis jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Gitu kan ya. Nah, berarti ini juga sama. Ini bisa ditulis jadi 2 pangkat 2 kali 2020. Ya, terus kita kali dengan 5 pangkat 2020. Terus kita kali dengan 101 pangkat 2020. Nah, kita udah dapat 2-nya. Udah dapat 5-nya. Oke. Oke. Balikin ke sini. 2 pangkat 5N itu harus sama dengan 2 pangkat 4040 ya. 4040 ya kan? Karena 2 kali 2020, 4040. Berarti nanti 5N itu sama dengan 4040. N-nya sama dengan berapa? 808 ya? Oke, 808. 5-nya sekarang. Nah, 5 pangkat 2M itu sama dengan 5 pangkat 2020. Berarti 2M itu sama dengan 2020. M-nya sama dengan 1010. M plus 2N. Nah, berarti M plus 2N itu sama dengan 1010 tambah 2N. Nah, ini tinggal dikaliin 2. 808 itu berarti 16. Ya kan? Nah, ini sama dengan berapa? Nah, 2000
26, 26. Ya kan? Salah itu nggak aku? Bener kan ya? Oke, benar. Ada nggak 26, 26? Oh, nggak ada. Sebentar, baca lagi soalnya. Jumlah digit dari nilai. Oh, jumlah digit. Berarti nanti ini jumlahin 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. 16. Ada 16? Ada ya. Oke. Yang ini ngerti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Vera? Bisa. Oke. Ya, asal tahu langkah pertama ya. Ini kita udah ngelatih yang kayak gini berkali-kali. Dan model kayak gini pasti keluar sih. Biasanya itu nanti kalau di soal Olimpiade nanti diganti 2021 pangkat 2021. Biasanya sih gitu. Oke. Itu tadi nomor 11. Ya oke, kita coba lagi. Kita coba yang kira-kira nggak terlalu susah. Nah ini seru nih. Ah, berapa? 7. 7. Oke, kita lihat nomor 7 ya. 7. Ini 7 bukan udah pernah ya? Oh, beda ya? Beda angka ya? Perhatikan bangun setengah lingkaran. Jika sama Pak kayaknya. Sama ya? Berarti kurang lebih caranya sama. Ini kan diketahui CA. Oh, CA itu berarti jari-jari ya. Sama kayak kemarin. Terus habis itu ED plus DF. ED itu ini ya. ED plus DF. 8. Oh, berarti ini sama aja dengan diketahui kelilingnya kemarin. Kalau kelilingnya kan berarti tinggal 8 tambah 8 ya. 16. Ya sama persis nih kayak kemarin nih. Bedanya di sini pakai pi gitu, Pak. Di Hasil sini akhirnya pakai pi. beda. Kalau kemarin kan hasil akhirnya tuh kalau nggak salah kan bentuknya kan apa sih? A-pi min B gitu ya. Terus nanti kan dicari A plus B-nya ya. Berapa gitu kan. Kalau yang ini dicari ininya, hasilnya. Oke. Mau dihitung ulang atau gimana? Atau lihat yang kemarin aja nanti? Hitung ulang. Dihitung ulang? Iya. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, ini ada 1/4 lingkaran, terus di sini ada persegi panjang gitu ya. Nah, terus di sini itu adalah A, B, C. Nah, di sini D, di sini E. Oke. Terus nanti yang mau kita cari itu adalah yang diarsir yang ini. Oke. Oke. Berarti ya biasa ya, target tujuan kita itu pasti nanti 1/4 pi r kuadrat gitu kan, dikurangi dengan luas dari si persegi panjang. Nah, terus di sini diketahui tadi AC ya, AC itu sama dengan 6. AC itu kan yang ini ya. AC itu adalah jari-jari juga. Nah, sama dengan R juga. Berarti yang di sebelah sini bisa kita hitung. 1/4 pi, R-nya itu adalah 6, berarti 6 kuadrat, min, nah ini sementara tulis dulu luas persegi panjang. Ini jadi 1/4 pi, ini berarti jadi 36, ini nanti bisa dicoret jadi 9 pi. Nah, ini dikurangi luas persegi panjang, dikurangi luas persegi panjang. Oke, sampai sini ya, gampang ya. Oke, nah terus diketahui lagi ED tambah DF sama dengan 8. ED itu yang mana? Oh, ED itu yang ini. ED tambah, oh di sini ada F ya. Ada F. DF, nah ini. Nah, oke. Nah, ingat, misalkan aku punya persegi panjang. Ya, aku punya persegi panjang ini. Nah, kalau persegi panjang itu kan nanti yang ini akan sama dengan yang ini akan sama dengan yang ini. Berarti kalau ED plus DF, iya kamar mandi, oke nggak apa.
Sebentar. Tadi ada yang numpang kamar mandi. Oke. Nah ini kan kalau ED plus DF-nya itu sama dengan 8, berarti EA plus AF juga sama dengan 8 kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya nggak? Nah ini juga 8. Terus berarti nanti ini AF plus DF juga sama dengan 8 kan? Ini kan? Iya nggak? Iya. Ya. Nah, misalkan aku buat garis bantu begini. Aku buat garis bantu gini. Nah, garis AD gitu ya. Nah, garis AD ini kan juga adalah jari-jari tuh. Iya, Pak. Nah, berarti coba kita perhatikan segitiga ADF. Nah, segitiga ADF. Segitiga ADF. Nah, ini tadi AD itu jari-jari berarti 6 ya. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 8. Ingat rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya itu ini ya, yang miringnya. Berarti 6 kuadrat sama dengan, A plus B kuadrat. Nah, sedangkan di sini yang kita tahu di sini itu adalah A, ini anggap aja ini A, ini B, berarti ya, A plus B sama dengan 8. Tuh, nah ini berarti kita belum bisa nih, belum bisa ke arah sini, belum bisa ke A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita harus ada cara lain dulu. Ntar aku pikir. Ini kan tadi 6. Oh, berarti ini kita misalkan dulu deh. Ini kita misalkan jadi X, ini jadi Y ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 36. Ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti nanti ini AB-nya itu X tadi ya. Plus Y sama dengan 8. Oke. Nah, ini kita dapat 2 persamaan. Nah, gitu ya. 2 persamaan. Nah, ini sama kayak yang kemarin ya. Dapat 2 persamaan ya. Nah, terus setelah itu caranya gimana? Coba dibuka yang kemarin. Caranya gimana? Eliminasi. Bukan dieliminasi. Belum bisa dieliminasi kalau gitu. Nah, ini kemarin tuh kalau nggak salah ini dikuadratin. Nah, ini jadi X plus Y kuadratin. Ini jadi 16. Kok 16? 64. Ya enggak? Ya kan? Nah, ini kalau dikuadratin jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 64. Nah, terus nanti ini bisa dibuat jadi 2X plus, X kuadrat plus Y kuadrat, kan bisa ditukar ya. Plus 2XY sama dengan 64. Nah, ini ada X plus Y kuadrat lagi, sama dengan ini. Berarti kita bisa tulis 36. 36 tambah 2XY sama dengan 64. Berarti 2XY itu sama dengan 64 kurangi 36. Nah, berarti 2XY itu sama dengan berapa ini? 28, ya enggak? Ya, 28. Nah, berarti diperoleh XY itu sama dengan 28 bagi 2 itu
16. Ya. Nah, kita dapatnya X kali Y. Nah, kira-kira kenapa? Bukannya 14 ya? Oh, sorry, 14. Maaf. Ya. Sorry. 14. Ya, 14. Nah, XY ini apa sih? Nah, XY itu tadi kan XY itu tadi kan ini ya. Ini tadi kita misalkan sebagai X gitu ya. Ini sebagai Y atau dibalik juga boleh. Nah, X kali Y. Ingat, kalau misalkan persegi panjang, nah, itu kan luasnya apa? Panjang kali lebar toh. Tadi kan XY itu. Berarti XY ini adalah udah luas dari persegi panjang. Nah, luas dari persegi panjang itu dari 14. Ya udah, kita langsung ketemu di sini. Ini 14. Nah, berarti 9pi min 14. Gitu. Gitu. Ada nggak di pilihan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Harusnya benar loh ya, 9pi min 14. Coba lihat soalnya kemarin nih. Yang kemarin itu 9pi min 14. Soalnya kemarin, mari kita lihat. 9pi. Nih, yang kemarin. Jawabannya Clara. 9pi min 14. Ini loh. 9pi min 14 kan? Iya toh? Nah, pertanyaan yang di soal nomor 7 itu keliling bangun yang diarsip. Keliling. Oh ya ampun. Sorry. Oh, keliling. Oh iya. Oh, ini luas ya. Ini luas. Oke. Keliling toh. Kalau keliling berarti kalau keliling itu yang diarsir ya. Oh, salah berarti. Keliling itu kan berarti nanti misalkan mulai dari sini ya. Dari sini. Itu berarti nanti kita harus ke sini. Dijumlah sama yang kecil ini. Ke sini. Oh, oke. Oke, berarti salah. Berarti nanti kelilingnya itu rumusnya 1/4 dari pi. Kalau keliling lingkaran itu kan kali diameter ya berarti ya. Kali diameter. Terus nanti ditambah CE ya. CE ditambah ED ditambah ED ditambah DF ya. DF ditambah FB. Oke, ini tadi bisa kita hitung ya. 1/4 kali pi, diameternya kalau jari-jarinya 6, berarti diameternya 12. Ditambah CE yang kecil ini kita belum tahu ya, tetap CE. Tambah ED plus DF udah tahu 8. ED plus DF 8. Terus ditambah FB. FB kita belum tahu. Berarti ini sejauh ini yang udah kita tahu, ini bisa kita coret jadi 3. Jadi 3pi tambah 8 tambah CE plus BF. FB. BF sama aja. Nah, CE plus BF. Berarti ini kita harus tahu nih tadi nih masing-masing. Ini berapa. Oke.
Oke, ini masih bisa dipakai nih hitungannya nih. Tadi kan kita dapat X plus Y sama dengan 8, terus nanti di sini X kali Y itu sama dengan 14. Nah, ini masih bisa dipakai. Nah, kalau X kali Y itu sama dengan 14, berarti Y-nya berapa? 14 per X, ya nggak? Ya kan? Kan tinggal apa namanya sama-sama dibagi X tuh. Iya, Pak. Oke. Nah, kita dapat Y sama dengan 14 per X. Balikin ke sini aja. Nah, berarti nanti X tambah 14 per X sama dengan 8. Oke. Ini nanti sebenarnya dari sini kalau kamu mau nebak-nebak juga bisa sih. Berapa kali berapa hasilnya 14 ditambah hasilnya 8. 14 itu berarti berapa? 2 kali 7. 2 kali 7. Hasilnya koma jadinya ya. Ini nggak apa-apa, hitung aja deh. Hitung aja. Ini nanti jadinya jadi X kuadrat per X plus 14 per X sama dengan 8. Ini nanti X kuadrat plus 14 per X sama dengan 8. Ini nanti jadinya X kuadrat plus 14 sama dengan 8X. Nanti susah lagi nih. Nanti nggak bisa ini. Kelamaan. Bentar. Ada yang bisa dipakai nggak ini di sini ya? Sebentar. Ini X plus Y 8. X kali Y 14. Sebentar. Kalian ada ide nggak nyari ini? Pak, saya pernah cari dapatnya D, tapi ada lupa. Dapatnya yang D ya. Oke, yang D. Sebenarnya kan pilihan kita tinggal kalau nggak yang C, yang D kan. Karena kan 3pi plus berapa gitu kan. Ini kan udah ada 3pi plus 8. Nah, tinggal CE plus BF. Nah, kan sebenarnya kalau kita mau cari apa namanya CE itu kan nanti 6 kurangi EA ya. EA. Terus kalau kita mau cari BA itu sama aja dengan 6 kurangi AF. Atau nah ini kan kalau misalkan kita jumlah 6 kurangi EA tambah 6 kurangi AF.
Sebentar. Kayaknya aku punya ide. Ini nanti 3pi tambah 8 tambah CE. CE itu kan tadi 6 kurangi EA. Terus ditambah BA. BA itu FB ya. FB itu adalah 6 kurangi AF. Nah, ini sama aja dengan 3pi tambah 8 tambah 6 tambah 6 dikurangi. Oh, ya ampun. Gini. Udah. Aku udah dapat caranya. Ulangi dari awal deh. Ternyata gampang. Nggak usah susah-susah. Gini. Ulangi. Ada seperempat lingkaran. Terus ada persegi panjang. Persegi panjang itu AF. ED. Terus di sini ada B. Di sini ada C. Terus nanti yang diarsir itu ini. Terus diketahui AC itu sama dengan 6 tadi ya. Terus tadi ED tambah DF itu sama dengan 8. Nah, kita mau cari kelilingnya. Nah, kelilingnya itu kan berarti kan nanti kelilingnya itu adalah seperempat dari keliling lingkaran. Dari keliling lingkaran Pi dikali D. Terus habis itu ditambah sama ED ditambah sama DF ditambah sama FB. Oke. Ini kan. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham ya? Nah, ini jadi seperempat. Pi, diameternya itu kan sama aja dengan 2 kali AC. Berarti 12. Nah, ditambah CE-nya kita belum tahu, tulis aja CE. Ditambah ED. ED tambah DF. Nah, ED tambah DF berarti 8 ya. Ini tuh 8. Dari mana? Ditambah sorry. Ini maksudnya. Ini yang 8 tuh ini. Nah, ditambah FB. Ya. Nah, coba diperhatiin. Pak. CE Maaf, Pak. itu adalah gimana? 16-nya dari mana ya? Apa? 16. Tambah apa? Tambah apa? 16 itu dari mana? Oh, sorry. 12. Sorry. 12 kan 6 kali 2 ya, 12. Sorry. Nah, ini kita perhatiin CE. Nah, CE itu sama dengan 6 dikurangi AE. Gitu. Terus habis itu FB itu sama dengan 6 dikurangi AF. Nah, coba kita masukin. Sebentar. Aku jawab telepon dulu. Ada telepon.
Oke, sorry. Ini kita lanjut ya. CE itu kan tadi adalah 6 kurangi AE, FB itu adalah 6 kurangi AF. Nah, coba kita tulis di sini. Ini kita hitung ya. Coret. Jadi 3pi tambah CE itu adalah 6 kurangi AE tambah 8 tambah FB itu adalah 6 kurangi AF. 6 kurangi AF. Nah, ini ada angkanya kita pisahin. Jadi 3pi tambah 6 tambah 8 tambah 6 dikurangi AE dikurangi AF. Nah, ini bisa kita buat jadi kurung AE tambah AF. Ya. AE tambah AF. AE tambah AF. Sama aja tuh dengan ED tambah DF. Iya enggak? Nah, ini sama aja dengan 8. Berarti nanti di sini ngitungnya gimana? 3pi tambah 6 tambah 8 tambah 6 kurangi 8. Nah, ini 8 sama 8 bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 3pi plus 12. Nah, oke. Jadi benar jawabannya yang D. Gitu. Ini sebenarnya gampang, nggak usah susah-susah, tadi aku terlalu jauh mikirnya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Gimana, Farah? Ngerti, Pak. Oke. Sarah? Oke. Oke, bagus. Oke. Hari ini sampai sini dulu ya. Aku ada kerjaan lain, ini mendadak banget. Tadi makanya aku keluar. Oke. Besok kita lanjutin yang ini ya. Ini kalian masih ada tugas-tugas sekolah nggak? Udah selesai, Pak. Saya masih. Oke. Gini aja. Pokoknya. Oke. Banyak ya. Oke. Yang penting gini. Tugas-tugas sekolahnya selesaiin dulu semuanya. Terus kalau misalkan udah beres, mau coba soal ini, coba-coba ngitung sendiri boleh. Sebenarnya sih kalau kalian mau cari kunci jawabannya ini harusnya ada, cuman aku juga belum nemu ya. Aku belum nyari lagi. Tadi itu aku cuma coba beberapa soal. Nah, terus nanti besok itu kita bahas aja yang kira-kira susah atau yang kalian mau bahas gitu. Oke? Ya, Pak. Ya. Oke. Tapi tugas-tugas sekolah dulu ya. Jangan ini dulu, tugas sekolah dulu. Oke, kalau gitu hari ini sampai sini ya. Oh ya, nanti rekaman yang kemarin belum aku kirim ya. Ntar sekalian ya sama yang hari ini. Iya, Pak. Oke, sampai ketemu besok lagi ya, jam 2 lagi ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Aku end ya.